Persija resmi mengumumkan pelatih anyarnya, yaitu Coach Mauricio Souza, pelatih berkebangsaan Brazil. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Sebelumnya, Coach Souza melatih salah satu klub lokal yang ada di Brazil, namanya Guarani. Untuk pengalaman Coach Souza di sepak bola Indonesia, Coach Souza pernah menjadi pelatih Madura United di tahun 2023-2024 yang berhasil mengantarkan sampai ke babak Championship Series. Akan tetapi, ketika Madura United sudah masuk ke babak Championship Series, bukan lagi Coach Mauricio Souza yang menjadi pelatih kepala. Caretaker pelatih Madura saat itu ada Coach Rahmat Basuki. Mengapa bukan Coach Souza yang menjadi pelatih Madura untuk menyelesaikan babak Championship Series? Karena ada urusan pribadi yang dimiliki Coach Souza di Brazil yang tak bisa dielakkan membuat hal tersebut terjadi. Itu terkonfirmasi lewat statement petinggi Madura. Alasan tidak memperpanjang kontraknya karena beliau harus menyelesaikan urusan pribadinya di Brazil, yang mana ini adalah final line yang harus diselesaikan di luar sepak bola. Kami mencoba untuk menerimanya dan keputusan ini sudah kami diskusikan secara matang. Jika kita breakdown kesepakatan yang sempat terjalin antara Madura United sama Coach Mauricio Souza, bagaimana keinginan dari Madura United supporting bantuan dari Coach Mauricio Souza untuk bisa meningkatkan secara lebih profesional lagi Madura United Football Academy. Karena pada dasarnya Madura United ingin lebih serius lagi terhadap pembinaan usia muda secara utuh. Ada beberapa program kepelatihan yang disepakati dengan Coach Mauricio Souza. Madura United sedang serius untuk mengembangkan Madura United Academy ataupun MUFA. Salah satu proposal dari Mauricio adalah rencana pengembangan MUFA secara profesional. Keberadaan mes pemain untuk MUFA adalah supporting system dari manajemen Madura United. Selain klausul untuk meningkatkan prestasi Madura United sebagai tim peserta Liga 1, juga ada klausul untuk pengembangan pemain muda melalui MUFA. Jika kita lihat di beberapa tahun terakhir Persija Jakarta, mereka sangat amat aktif mengorbitkan pemain-pemain muda, diberi kesempatan. Semoga sampai Coach Mauricio Souza menjadi pelatih Persija, mengorbitkan, memberikan kesempatan terhadap pemain-pemain muda tetap bisa berlangsung. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, pada saat Coach Mauricio Souza menjadi pelatih Madura, aku termasuk salah satu orang yang sering melakukan analisa taktik terhadap apa yang ditampilkan oleh Coach Mauricio Souza. Nanti akan aku tampilkan beberapa pendekatan dinamika taktikal yang luar biasa, kawan-kawan, yang ditampilkan oleh Coach Mauricio Souza. Kenapa aku melakukan analisa taktik saat itu Mauricio Souza menjadi pelatih Madura? Karena aku terhibur, karena aku happy, enjoy melihat permainan Madura. Dan sampai pada titik Madura pernah menciptakan gol banyak banget tuh, di peringkat kedua, di bawahnya Persib Bandung. Namun ketika mereka menciptakan sebuah gol yang banyak, mereka pun dari sisi defensif ya cukup mengkhawatirkan lah ya, yang harus diperbaiki. Dan dari Coach Mauricio Souza juga banyak nih pemain-pemain yang beken orbit datang dan sekarang menjadi pemain yang luar biasa, punya value di sepak bola Indonesia. Oke, coba kawan-kawan lihat dulu beberapa footage yang akan aku tampilkan dari sisi pendekatan taktikal yang dimiliki oleh Coach Mauricio Souza, baik itu dari sisi attacking ataupun defensif, yang dimana sampai saat beliau menjadi pelatih di Guarani di Brazil, kawan-kawan, pendekatan adaptif, pendekatan permainan posisional, play Jogo Bonito, whatever apapun lah itu, masih terus dikembangkan, masih terus digunakan oleh Coach Mauricio Souza. Aku harap kawan-kawan fokus ya untuk melihat situasional di papan taktik. Ini menarik sih Madura United dari dinamika taktikal yang ia tunjukkan di atas lapangan. Nanti akan kita tampilkan juga menggunakan grafis taktikal. Menariknya itu apa? Pola 4 back menjadi 3 back. 3 backnya ini pun dinamikanya menjadi 3-2-2-3. Mengingatkan aku dengan
salah beberapa pelatih yang ada di Eropa. Salah satunya Xavi Hernandez. Pep Guardiola pun demikian. Di atas kertas, Madura United gunakan pola 1-4-2-3-1. Satria 4 back Guntur, Kleber, Fahrudin, Koko. Kemudian 2 pemain di tengah, Jacob, Hugo Gomez. Sayap kiri ada Tuharia, Lulinya sayap kanan. Kemudian di belakang berandau striker Madura ada Rivera. Kemudian Boyan Hodak bersama Persib gunakan pola 1-4-2-3-1. Teza 4 back ada Putu Gede, Kuivers, Alberto, Edo. Kemudian Irianto, Robby Darwish sebagai double pivot. Madinda di belakang Da Silva. Kanan ada Ciro Alves, sebelah kiri ada Freds Butua. Nah, Madura United pada fase attacking dia akan mengubah pola menjadi 3 pemain di belakang. Koko akan naik ke depan. Lulinya berada di koridor half space. Brandao berada di area center. Kemudian Rivera, Tuharia. Oke, menjaga sisi kelebaran. Posisi Rivera. Nah, kemudian posisi Kleber. Oke. Guntur. Nah, Guntur seorang fullback sebelah kiri. Kalau kita bicara di atas kertas 4-2-3-1. Posisi yang seperti ini tentu untuk menetralisir pergerakan dari Ciro Alves. Nah, inilah skema yang dibangun oleh Madura United yang aku sebutkan tadi, 3-2-2-3 teman-teman, atau bisa menjadi 3-2-5. Tergantung nih dinamikanya. Kadang Jacob turun ke belakang. Jacob turun ke belakang itu pada fase build up. Satria tidak dilibatkan terlalu banyak. Misalnya di posisi ini Satria ke posisi Jacob, lakukan sirkulasi bola baik itu ke posisi Kleber, Guntur ataupun Fahrudin. Nah, ini pun skema yang viral akhir-akhir ini teman-teman, ketika seorang penjaga gawang nggak terlalu banyak diperankan untuk membangun serangan dari bawah. Salah satu kenapa? Karena kiper tersebut belum begitu bagus lah untuk bisa mengalirkan bola kiri ke kanan. Nah, viralnya di posisi mana Bang Tom? Di laga Bayern menghadapi Galatasaray di Liga Champions Eropa belum lama ini. Banyak kalangan analis teman-teman merasa unik kiper dari Galatasaray ya. Galatasaray ataupun Bayern. Galatasaray tidak terlalu banyak dilibatkan oleh pelatih Galatasaray. Akhirnya satu pemain yang lebih banyak bertugas untuk memprogresikan bola ke depan. Nah, itulah dia perkembangan dinamika taktikal di dunia sepak bola, teman-teman. Kemudian dinamika selanjutnya dimiliki oleh Madura United. Hugo Gomez pun kadang bergerak ke depan, menambahkan jumlah pemain, ada menjadi skema 3-1-6. Di babak kedua lebih kentara sih 3-2-3-nya, teman-teman. Nah, dengan skema seperti ini tentu Madura United mencoba mengoptimalkan unggul orang di sektor tengah. Salah satunya teman-teman. Unggul orang itu dari mana Bang Tom? Dari posisi Brandao. Karena posisi Rivera dan Lulinya tentu akan diantisipasi pergerakan oleh Irianto ataupun Robby Darwish. Nah, jadi misalnya bola di posisi Jacob, kan ada opsi Brandao untuk turun. Salah satu yang aku puji apa dilakukan oleh Madura, build up-nya itu gila sih. Gila. Dan ketika bertahan, Persib Bandung gunakan pola 5 back. Oke, kita balikan. Nah, kita lihat sesi build up yang dimainkan oleh Madura. Jacob turun sebagai pemain nomor 6, membentuk Salida Lavolviana. Salida Lavolviana ini salah satu pemain tengah, turun ke bawah, masuk di antara 2 center back. Dodi naik, Nova naik, Hugo berada di sektor sini teman-teman, Rivera berada di sektor sini, Tuharia, Beto, Lulinya yang bermain di wingback kiri teman-teman, masuk. Oke, seperti inilah dia. Persib melakukan pressing. Oke, Beckham, Klok, Irianto, Edo. Oke. Di sini bola dari penjaga gawang memberikan passing ke Jacob, ditekan. Nah, saat pemain Persib melakukan pressing teman-teman, untuk bisa melepaskan pressing tersebut, salah satu yang dilakukan oleh pemain Madura langsung deep passing ke pemain yang berada di lini depan. Siapa yang mereka cari? Lulinya. Karena Lulinya ini tidak ada yang menjaga. Posisi Rian Kurnia yang harusnya head to head tentunya akan sering jumpa sama Lulinya teman-teman. Dengan Lulinya bergerak ke posisi tengah,
membuat Rian Kurnia pun posisinya menjadi gantung. Oke, Lulinya yang tanpa ada jagaan dapat bola dari Jacob karena Klok fokus ke Rivera, Irianto fokus ke Hugo. Saat Lulinya dapat bola, dia beri ke posisi Novan yang tanpa ada penjagaan. Nah, situasi build up seperti ini terus direpetisi karena di lini tengah bagi Persib sudah kalah. Persija Jakarta bersama Coach Thomas Doll gunakan pola andalan 1-3-5-2 ataupun 1-3-4-1-2. Di belakang ada Andri Tani, 3 back Rizky Ridho, Kudela, Ferrari. Kemudian di sini wing back kanan ada Rico Simanjuntak. Di lini tengah ada Gayos, Reski didampingi oleh Raihan Hanan. Wing back kiri ada Firja Andika, di depan ada Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Ini di atas kertas, teman-teman. Namun ketika Persija menguasai bola, pola 1-3-4-1-2 ini pun akan berubah menjadi pola 1-3-5-2. Skemanya Gayos akan bergerak ke depan, Reski Fandi sebagai pivot, kemudian Raihan Hanan akan bergerak posisinya seperti ini. Di area depan meninggalkan Rio dan Gustavo Almeida. Firza Andika sebagai wingback tentu akan menjaga sisi kelebaran maksimal kiri dari Persija Jakarta. Kemudian di sebelah kanan ada Rico Simanjuntak. Nah, Madura United seperti yang sudah kita bahas, Madura menerapkan man marking, skemanya pun menyesuaikan dengan superiority permainan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Di atas kertas, Madura gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, namun ketika defending, Madura pun menyesuaikan tadi. Malik akan turun ke belakang, drop, track back teman-teman, untuk mengantisipasi pergerakan dari Firza Andika. Jadi seolah-olah Madura pun menggunakan pola 3 back di belakang. Novan Setiasa Songko naik turun pada saat fase attacking. Namun pada fase defending, Novan Setiasa Songko juga track back ataupun turun ke bawah. Nah, Rio Matsumura, Gustavo. Oke, seperti ini skemanya. Nah, untuk posisi Hugo dan Ramzi ini secara beriringan bergantian melakukan man marking ke posisi Gayos ataupun Raihan. Kadang Hugo bergerak di posisi Ramzi posisi untuk menutup Raihan Hanan. Itu terus terjadi, teman-teman. Nah, Reski Fandi pun hal selaras seperti apa yang dilakukan oleh Hugo Samir dan Ramzi, yaitu melakukan man marking ke posisi Reski Fandi. Akhirnya apa? Lini tengah dari Persija Jakarta nggak begitu hidup. Akhirnya pemain-pemain dari Madura United, teman-teman, ataupun pemain Persija maksud aku, sering melakukan long pass dari lini belakang ini untuk meletakkan bola ke sisi backline 5 pemain belakang Madura United. Nah, Dalberto akan didampingi oleh Salim. Seperti ini skema defending Madura. Ridho naik, Kudela naik, Ferrari naik. Atau ketika sulit 3 pemain Persija ini melakukan long pass ke depan dari sektor sayap, dari sektor tengah, akhirnya pemain Persija Jakarta tidak confidence nih untuk melewati pertahanan yang dibangun oleh Madura United. Itulah dia, teman-teman, semoga mendapatkan gambaran soal Madura United. Dan untuk di musim ini juga aku termasuk orang yang cukup banyak melakukan analisa terhadap permainan Dewa United bersama Coach Jan Olderengring. Apa alasannya, Bang Tom? Sama seperti Coach Mauricio Sousa di tahun 2023. Di tahun ini Coach Jan Olderengring, saat kita menonton pertandingan beliau, wow, terhibur aja gitu. Jadi aku pun pengen lah mendapatkan tontonan yang menghibur di sepak bola Indonesia. Dan poin penting, kawan-kawan, dari situasi yang didapatkan oleh Persija di beberapa waktu terakhir dan bagaimana kesuksesan, ya so far so good lah ya, Coach Mauricio Sousa di Madura United. Pertama, penting Persija bisa merekrut pemain sesuai yang diinginkan oleh Coach Mauricio Sousa, sesuai dengan kebutuhan dari Coach Mauricio Sousa. Di Madura United, lihat pemain-pemain yang dipilih, yang direkrut luar biasa, dan itu terakui sampai sekarang ini. Dan yang kedua, yang terpenting, semoga ketika Coach Mauricio Sousa menjadi pelatih kepala Persija, tidak ada masalah internal terjadi. Di momen beberapa tahun terakhir ini kan isu-isu finansial sering menghampiri Persija Jakarta. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.